Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidi ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ba'd. Pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir." Allah ingin mengingatkan kepada kita, celakalah orang yang selalu menumpuk-numpuk harta. Ada kisah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'labah bin Hatib. Beliau salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal ahli ibadah. Kehidupannya miskin, tidak berkecukupan, bahkan untuk sholat pun seringkali Sa'labah bergantian kain yang digunakan dengan istrinya. Sampai pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu ekor kambing kepada Sa'labah dengan tujuan dan harapan mudah-mudahan dengan wasilah kambing yang diberikan oleh Rasul ini akan menjadi satu tonggak perubahan perbaikan ekonomi bagi Sa'labah. Seiring berjalannya waktu, satu ekor kambing ini kemudian dirawat, dikembangbiakan sampai beranak pinak. Banyak kambing yang dimiliki oleh Sa'labah. Sedikit demi sedikit kehidupan ekonomi Sa'labah mulai meningkat. Yang tadinya ekonominya kekurangan, sekarang sudah berkecukupan dengan rezeki yang mapan. Ada satu hikmah yang ingin saya sampaikan dari cerita ini sebelum kita melanjutkan cerita selanjutnya, bahwa jangan pernah berputus asa atau berkecil hati dengan kesederhanaan. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana, karena sesukses-suksesnya orang yang hidup dengan kesuksesannya akan tetap hidup sederhana. Itulah konsep yang diajarkan oleh Rasulullah. Mulai saja, apapun yang Anda miliki saat ini, mulai. Karena persiapan terbaik itu adalah persiapan saat Anda mau memulai. Ya. Bersama tanggung jawab akan ada pertolongan Allah. Saat Anda mau memulai, yakin di situ akan ada pertolongan Allah. Jangan pernah takut untuk memulai. Kata Nabi, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Kalau kita memulai lalu salah itu wajar. Yang gak wajar itu kita salah masuk ke dalam lubang yang sama. Itu yang tidak diajarkan oleh Rasul. Bukankah kesalahan itu adalah proses bagi kita untuk memperbaiki diri? Belajar dari kesalahan di masa lalu untuk kita perbaiki menjadi pelajaran di masa depan. Bukankah orang-orang sukses di lingkungan kita, sekitar kita saat ini adalah mereka yang mau belajar dari kesalahan? Semakin cepat Anda berbuat lalu salah, itu semakin baik. Karena itu tandanya semakin cepat Allah memperbaiki kesalahan kita. Inilah yang dimulai oleh Sa'labah dengan satu ekor kambing. Seiring berjalannya waktu, Sa'labah menikmati kehidupan mapannya ini. Sampai pada akhirnya sedikit demi sedikit kenikmatan yang Allah berikan ini menjadikan dia lupa untuk tetap konsisten beribadah kepada Allah. Inilah poin pentingnya. Mengapa kita seorang muslim memang diharuskan hidup berkecukupan, membangun kualitas dunia yang baik, tapi bukan berarti cinta dunia. Bangun kualitas kehidupan kita yang baik, itu yang saya katakan tujuannya adalah untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Maka tatkala harta yang Allah titipkan kepada kita fokusnya adalah untuk membantu orang lain, itu tidak akan melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang kita berikan, infak, zakat, harta yang kita keluarkan, itu adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Inilah yang menjaga kita untuk tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah bangga kalau kita bersedekah kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kita berpikir bahwasanya kita yang menolong mereka, padahal tidak. Kita yang ditolong oleh saudara-saudara kita yang miskin itu. Wa hal tunsuruna bid-du'afaikum wal fuqara. Dan tidaklah kalian itu ditolong oleh orang-orang fakir miskin. Jadi bukan kita yang memberi, yang menolong, tapi mereka yang menolong kita. Kenapa? Kita kan paham, kita tahu zakat dan sedekah itu adalah untuk membersihkan harta yang Allah titipkan kepada kita. Berarti yang kita keluarkan itu adalah kotoran. Maka kita beruntung jika ada orang-orang yang tidak mampu yang mau menerima kotoran yang kita keluarkan. Kita yang ditolong. Loh, kalau gitu saudara-saudara kita yang nggak mampu itu adalah spesialis penerima kotoran. Tidak. Saat mereka terima,
itu menjadi hak mereka dan tidak lagi menjadi kotoran. Itu akan menjadi kotoran pada diri kita karena ada hak orang lain yang Allah titipkan dan itu belum kita keluarkan. Mari di bulan Ramadan ini kita tingkatkan amal ibadah kita. Ingat, harta yang Allah titipkan kepada kita bukan sepenuhnya milik kita, tapi ada hak orang-orang yang memang Allah titipkan rezekinya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.